Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Jack Thomas, Alvin Ginny Ningsih Diren Nisapingka Sri Apridianti dan Novela Diwanseba. Di sini, kami akan membahas salah satu fenomena sosial yang terjadi di Indonesia, yaitu fenomena sosial di kawasan Puntun sebagai kampung narkoba di Palangkaraya dengan menggunakan analisis pendekatan teori Ralph Dahrendorf. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, perbuatan menyalahgunakan dan peredaran narkoba telah menimbulkan banyak korban dan banyak konflik sosial lainnya di dunia. Terkait konteks Indonesia, ternyata negeri ini bukan hanya sekadar menjadi daerah sasaran peredaran gelap atau sekadar tujuan transaksi atau transit narkoba. Tetapi Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen narkoba dalam skala besar di dunia. Narkoba telah tersebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah pelosok. Salah satu contohnya yaitu kasus narkoba yang ada di Kampung Puntun. Kampung Puntun adalah daerah tempat bermukim padat penduduk di Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya. Kampung tersebut dikenal sebagai kampung narkoba karena menjadi salah satu kawasan dengan peredaran narkotika jenis sabu tertinggi di Kota Palangkaraya. Untuk mencapai sarang peredaran sabu di Kampung Puntun, hanya bisa melewati akses jalan yang sempit dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Selain itu, tidak semua orang bisa masuk ke kawasan tersebut karena terdapat pos pantau di beberapa titik yang dijaga, sehingga terpantau siapa saja yang masuk ke kawasan tersebut. Apa itu fenomena sosial? Fenomena sosial adalah gejala-gejala negatif yang tampak mengenai hubungan individu satu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, sehingga muncul keresahan di masyarakat. Atau dengan kata lain, fenomena sosial adalah gejala-gejala sosial yang tidak sesuai antara hal yang diinginkan. Seperti contohnya di Kampung Puntun yang dikenal sebagai kampung narkoba. Awalnya Kampung Puntun berdiri sekitar tahun 1960. Pemilik awal daerah rawa ini adalah Ngabe Sukah, yang kemudian mewariskan kepada Damang Sawal Tuyan. Kampung ini terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Penduduk Puntun menghuni rumah panggung semi permanen yang terbuat dari kayu dengan atap seng. Jalan menuju Puntun dari jalan raya terbuat dari papan dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Pada sekitar tahun 2015, muncullah warga yang bernama Salihin alias Saleh bin Abdullah. Dikenal dengan nama Saleh, yang bekerja sebagai bandar narkoba yang bekerja mulai dari bawah omset kecil. Bisnis haramnya semakin hari semakin membesar. Dampak peredaran kawasan Puntun selama ini yaitu Puntun memiliki penilaian buruk di mata sebagian masyarakat. Maraknya peredaran narkoba menjadi salah satu penyebab. Perkampungan di pinggiran Sungai Kahayan ini pun terus menjadi sorotan aparat. Mari kita mengenal teori konflik yang dikemukakan Ralph Dahrendorf. Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf ialah teori dengan pendekatan sosiologis yang menekankan pentingnya ketidaksetaraan sosial, konflik, dan peran kekuasaan dalam masyarakat modern. Konflik merupakan sebuah proses sosial antara individu maupun kelompok dalam masyarakat, karena adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan yang menimbulkan jurang pemisah atau gap antara pihak-pihak yang bertikai. Pada perspektif negatif, konflik dipandang sebagai peristiwa yang perlu dihindari karena dapat mengurangi efisiensi dalam kelompok atau organisasi. Konflik bisa terjadi karena ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta hingga ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan lain sebagainya. Konflik dalam analisis Dahrendorf mempunyai relasi dengan perubahan sosial di dalam struktur sosial. Ketika konflik membara, maka yang akan terjadi adalah perubahan radikal. Ketika konflik yang terjadi adalah konflik yang disertai kekerasan, maka terjadilah perubahan struktur yang secara tiba-tiba. Konflik bisa berkembang ketika pihak-pihak yang terlibat merasa bahwa kepentingan mereka saling bertentangan, dan mereka percaya bahwa tujuan mereka sulit untuk dicapai secara bersamaan tanpa mengorbankan kepentingan yang lain. Prinsip-prinsip teori konflik Dahrendorf. Pertama, setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan. Kedua, setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik-konflik sosial. Ketiga, setiap elemen dalam masyarakat menyumbang pada disintegras dan perubahan. Keempat, setiap masyarakat didasarkan pada paksaan atas beberapa anggotanya oleh orang lain. Mari kita analisis fenomena sosial di Kampung Puntun menggunakan teori konflik.
Analisis penulis terkait konflik yang membara dan perubahan sosial dapat diterapkan pada situasi Kampung Puntun. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan antara penduduk dan bisnis Haram Saleh. Terdapat pula perubahan struktural yang terjadi secara tiba-tiba, terutama dalam infrastruktur kampung yang dibangun oleh Saleh. Namun, konflik ini tidak hanya bersifat negatif, sesuai dengan pandangan Dahrendorf. Saleh, meskipun terlibat dalam bisnis ilegal, memberikan kontribusi positif dengan memberikan pekerjaan dan membangun infrastruktur. Konflik di Kampung Puntun juga mencerminkan prinsip-prinsip teori konflik Dahrendorf, di mana masyarakat mengalami perubahan, perpecahan, dan konflik sosial. Namun, dampak peredaran narkoba di Puntun menciptakan gangguan sosial dan ekonomi. Ketergantungan pada narkoba dapat merusak hubungan sosial, mempengaruhi produktivitas, dan menciptakan masalah hukum. Kesimpulannya, melalui lensa teori konflik Dahrendorf, situasi di Kampung Puntun mencerminkan kompleksitas konflik sosial yang melibatkan ketidaksetaraan, perubahan struktural, dan perbedaan kepentingan dalam masyarakat modern. Perubahan sosial yang terjadi di Kampung Puntun dari analisis penulis yaitu 1. Perubahan infrastruktur. Seiring dengan bisnis narkoba yang semakin berkembang, Saleh, bandar narkoba di kampung, memainkan peran penting dalam perubahan infrastruktur. 2. Perubahan ekonomi. Bisnis narkoba yang dikelola oleh Saleh menciptakan dinamika ekonomi baru di kampung. 3. Perubahan sosial dan budaya. Munculnya bisnis narkoba dan perubahan ekonomi dapat membawa perubahan dalam pola interaksi sosial dan budaya di Kampung Puntun. 4. Persepsi masyarakat terhadap Kampung Puntun. Dampak dari peredaran narkoba di Kampung Puntun menciptakan persepsi buruk di mata sebagian masyarakat. 5. Perubahan dalam dinamika konflik. Konflik dalam Kampung Puntun tidak hanya terbatas pada perbedaan kepentingan ekonomi, tetapi juga mencakup ketidaksetaraan sosial dan peran kekuasaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu konflik dan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan, dan kadang-kadang, konflik menjadi pendorong perubahan yang diperlukan. Perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di Kampung Puntun menciptakan tantangan dan peluang yang perlu dikelola dengan bijak. Kesadaran akan dinamika konflik dan kemampuan untuk mengelola perbedaan kepentingan menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik di tengah perubahan yang terus-menerus. Sekian video presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dan menonton video presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati.